Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang gembala seperti yang dibuka Romo Bono, orang memiliki gambaran secara langsung bahwa ini tentang klerus, kaum tertahbis, para diakon, imam, uskup, dan itu semua. Saya punya pengalaman yang agak lucu. Kalau tadi yang jam 7 saya bersharing tentang pengalaman saya yang memotivasi saya menjadi seorang imam, ada 3 hal. Sekarang saya menceritakan pengalaman saya yang unik, bagaimana saya dulu sebagai seorang Petrus kecil tertarik melihat seorang pastor tapi pengen supaya makananku tidak dihabiskan. Kalau pastor datang ke tempat kami, satu ketika pastor itu udah dijadwalkan kedatangannya ke sasi kami itu. Lalu kalau pastor datang, orang tua harus diberi jadwal menyiapkan makanan yang enak. Kategori enak itu ialah yang jarang dimakan orang desa, paling cuma sekali sebulan. Apa itu? Ayam goreng, B1, lalu ikan arsik waktu kecil. Saya melihat mama saya dapat jatah membuat ikan arsik. Lalu saya melihat bahwa ikan arsik itu sedap bentuknya dan enak untuk dilihat, seperti si Hawa melihat buah yang di tengah-tengah itu. Lalu saya bilang sama mama saya, "Mak, saya mau ikan itu." "Tidak boleh, ini bukan untukmu," kata mama saya. "Saya mau ikan itu. Saya pengen makan ikan itu karena enak dan wangi." Bagi Anda yang belum tahu ikan arsik, bayangkan saja ya, ikan mas yang seperti digulai, macam itulah pokoknya. Lalu mama saya bilang, "Kamu nggak boleh makan ini sekarang karena nanti ini untuk pastor." "Hai, nanti kalau pastor makan semua saya nggak dapat apa-apa." "Tenang, pastor itu makannya sedikit, kecuali saya." Betul ya? Betul, kata mama saya. Pastor itu makannya sedikit. Nanti ikan itu, coba kamu lihat nanti ikan itu, tidak habis ikan itu dimakan pastor. Paling cuma nanti dimakan cuma setengah saja dimakan. Itu pun nggak habis, kata mama saya. Janji, janji. Giliran makan siang, selesai misa. Seperti Anda kalau habis misa kan langsung jalan-jalan mengambil apa kan? Ke tempat makanan kan. Begitu juga di sana. Sarapan, makan siang, lalu berdoa, selesai berdoa, lalu dalam bayangan saya waktu itu, ikan itu hanya setengah bagian pastor. Setengah lagi harus bagian Petrus kecil. Lalu makan, saya tidak menyentuh ikan yang lain. Saya cuma makan nasi putih sedikit, sampai tangan dibersihkan itu, lalu makan sedikit-sedikit nasi, sambil mata melihat ikan emas. Begini. Bayangan saya pasti pastor jangan sampai menghabiskan ikan itu. Mungkin mama saya lulusan Master Chef. Makanannya enak, ikannya enak. Lalu pastor itu memakan ikan itu, wah, bagian kepala setengah habis. Lanjut lagi, bagian perut habis, tapi masih setengah. Lanjut lagi, habis menuju ke ekor, tapi masih bagian setengah. Lanjut lagi, nambah lagi pastor nasinya, saya sudah mulai dikduk, alamat gak bagus ini. Begitu dia menambah sayur, dan saya melihat tangan pastor itu membalik ikan itu, dan saya spontan lihat, "Ma, ikannya dibalik." Dan pastor kaget. Saya berteriak, "Ma, ikannya dibalik." Mama saya malu setengah hidup. Dan juga pastor juga, aduh, jadi malu pastor itu makan. Lalu pastor itu memanggil saya, lalu saya duduk bersama dengan dia, lalu ngobrol-ngobrol, akhirnya kami makan makan ikan arsik itu, dan peperangan pun selesai. Saya dapat bagian ekornya, tetapi bagian kepalanya tetap bagian dia. Dan 25 tahun kemudian, saya
menerima tahbisan di Kalimantan Barat di Paroki Santo Petrus Andreas Sepau 25 Agustus 2019. Pada waktu itu yang menahbiskan kita Monsinyur Oton Sidin, Keuskupan Sintang. Pas waktu itu Bapak Ibu ya, kalau Anda pengen menjadi imam, pengen merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus yang diberikan Bapak Uskup kepada seorang tertahbis, seandainya saya bisa melukiskan kata-kata itu, kata-katanya begini, sedap sekali. Saya waktu itu, semua perayaan berjalan dengan baik dan hikmat seperti biasa, nothing special bagi saya. Menjadi spesial ketika Bapak Uskup menarik tangannya di atas kepala saya begini. Lalu sembari Bapak Uskup menumpangkan tangannya di kepala saya, lalu nyanyian kor menyanyikan, datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, dan bla 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 bla. Waktu itulah saya mulai merasa saya bukan orang yang cengeng sebenarnya, tapi pas waktu dinyanyikan itu dan tangan Bapak Uskup menaruh tangannya di kepala saya, langsung mulai air mengalir. Bukan minyak goreng ya keluar dari sini. Dan bukan air liur juga yang mengalir, tapi air mata yang mengalir waktu itu. Saking agungnya perayaan itu, saking kudusnya perayaan itu, dan menunjukkan kepada kita bahwa orang yang terpanggil menjadi orang yang dikuduskan. Dikuduskan artinya ada relevansi kebaikan dan kekudusan. Perayaan hari ini disebut sebagai gembala yang baik, Tuhan sebagai gembala yang baik. Dan kalau kita lihat dihubungkan dengan minggu panggilan, kita semua tahu bukan cuma klerus yang dipanggil, semua umat beriman dipanggil, semua orang yang menerima baptisan dipanggil. Untuk apa mereka dipanggil? Supaya mereka kudus. Supaya mereka kudus. Dan apa hubungannya Romo kekudusan itu dengan gembala yang baik? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk menjadi kudus Anda harus hidup baik. Yesus bisa disebut sebagai gembala yang baik karena dia kudus, karena dia suci. Dan oleh kesucian itu dia mampu menjadi seorang gembala yang baik. Walaupun profesi gembala yang baik itu menunjukkan kepada kita definisi orang yang dipanggil oleh Allah, tetapi kekudusan itulah yang harusnya juga menjadi jembatan bagi kita. Kamu juga menjadi seorang gembala yang baik kalau hidupmu menjadi kudus. Tidak ada tawaran di situ itu, Bapak Ibu. Saya sangat yakin kenapa orang hobi berdosa, kenapa orang hobi berantem, kenapa orang hobi melakukan sesuatu yang dilarang oleh kebaikan bersama, karena dia merasa bahwa dia bukan orang kudus. Dan dia selalu menempatkan dirinya, saya ini siapalah aku ini. Ada banyak dosa, ada banyak kesalahan, dan kamu bergumul di situ, berenang di situ, gaya kupu-kupu, gaya apa segala macam kau pakai di situ untuk bisa melakukan kejahatan itu, dan kamu tidak berpikir bahwa kamu adalah orang yang kudus. Oleh karena itu apa yang dibuat Tuhan Yesus sehingga dia bisa menjadi gembala yang baik? Dia menyadari bahwa ada Roh Kudus yang tercurah dalam diri dia, dan itu yang membuat dia sadar bahwa dengan kekudusan itu dia bisa melakukan tugas perutusannya dengan baik. Kita disebut sebagai orang yang dikuduskan, dipanggil oleh Tuhan untuk tugas tertentu. Kekudusan bukan soal Anda memegang rosario 24 jam kali 7. Kekudusan bukan semata-mata soal Anda hatam kitab suci, membaca bolak-balik, belakang depan belakang. Bukan soal itu. Anda menggunakan jalan salib, bla bla, putar belakang, 14 ke 1, 1 ke 14. Tidak semata-mata itu definisi kekudusan. Kekudusan artinya ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu ingat, pas waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia memanggil Petrus. Bukan saya ya, bukan Petrus ini, bukan Petrus Sidabalok, tapi Petrus Rasul. Yesus juga menghendaki supaya kawanannya ini dipimpin oleh seorang gembala yang baik. Ketika itu Tuhan Yesus memanggil Petrus sebelum dia ditangkap. Dia memanggil Petrus, apakah engkau mencintai saya? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mencintai engkau. Dan Tuhan Yesus menjawab, kalau begitu, kalau kamu mencintai saya, apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan kedua kali Petrus
Ditanya oleh Tuhan Yesus, Petrus bin Yunus, apakah engkau mencintai aku? Dikatakan, Tuhan, engkau tahu aku mencintai engkau. Kalau begitu, kalau kamu mencintai saya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan dikatakan untuk ketiga kalinya. Dan pas waktu itulah Petrus mulai sedih hatinya ketika dikatakan, Petrus, apakah engkau mencintai saya? Dan Petrus mulai sedih hati dan dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu aku mencintai engkau. Lalu dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bukan cuma Petrus disuruh menggembalakan domba-domba itu. Bapak Ibu juga sama. Kalau kamu mencintai Tuhan Yesus, kalau suamimu mencintai Tuhan Yesus, kalau istrimu mencintai Tuhan Yesus, anak-anakmu mencintai Tuhan Yesus, gembalakanlah keluargamu. Digembalakan artinya kamu rawat, kamu bersihkan dia, kamu cuci dia. Kalau kotor kamu bersihkan. Kalau dia kurang wangi, kau buat wangi. Kalau dia bau sekali, kurangi kebauannya itu. Itu namanya gembala. Oleh karena itu bukan cuma kaum tertahbis, puji Tuhan, yang memang yang menjadi sorotan panutan itu seperti suster cilik dan imam cilik itu dan kaum tertahbis semua. Terlalu singkat kalau kita mengatakan ini sebagai gembala. Bapak Ibu semua, Anda juga gembala setelah Anda menerima baptisan itu. Dan Anda pun dikuduskan untuk itu. Supaya kamu bisa menjadi istri yang baik, membina keluargamu. Supaya kamu bisa menjadi suami yang baik, membina keluargamu. Supaya anak-anak ini tumbuh dalam keluarga yang baik. Lalu di mana kebaikan itu, Romo? Kebaikannya ialah ketika kamu menyadari kamu butuh dikuduskan dan disucikan. Untuk itulah juga kamu menerima sakramen-sakramen dari gereja. Supaya kamu menjadi seorang gembala yang baik. Supaya kamu bisa menjadi istri yang baik, suami yang baik, melepaskan dari dosa-dosamu, kamu datang kepada imam, Romo, ampuni dosa-dosa saya. Saya melakukan banyak kesalahan, lalu kamu menerima sakramen tobat. Romo, supaya hubungan kami disucikan menjadi suami yang baik, istri yang baik, kuduskan hubungan kami ini, sakramen pernikahan. Ya Romo, hidup saya mungkin sebentar lagi dan saya penuh dengan duka. Semoga engkau memberkati jiwa raga saya, dikuduskan dia menjadi orang yang mengalami kesakitan dan diberikan kekuatan. Dan sakramen-sakramen yang lain juga demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dua kata kunci yang menurut hemat saya baik untuk kita renungkan, ada relasi dengan kebaikan dan kesucian. Untuk menjadi orang suci, hidupmu haruslah menjadi hidup yang baik. Supaya kau bisa menjadikan hidupmu sebagai gembala yang baik, kamu pun perlu harus menyadari bahwa kamu harus kudus. Kekudusan dan kebaikan, kebaikan dan kekudusan semoga mengarahkan kita untuk bisa melihat disitulah misteri kebaikan dari Yesus sebagai seorang gembala. Dan itu juga kita semua dipanggil supaya kamu kudus. Dan setelah kamu kudus, supaya kehidupanmu bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus dan kamu melakukannya dengan baik karena kamu adalah anak yang dikuduskan untuk itu semua. Dan semoga Bapak Ibu juga mampu menguduskan keluargamu semua, kehidupan kita, sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita bahwa kita dimasukkan dalam satu kawanan. Meskipun ada banyak suku di sini, tidak semua Yesus itu untuk menggembalakan orang Yahudi. Ada orang Yahudi di sini? Berarti saya sendiri. Tidak ada orang Yahudi di sini. Dan betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bukan cuma satu jenis dombaku ini, tapi saya juga diutus kepada domba-domba yang bukan dari kandang ini. Kamu semua itu yang dari bukan kandang itu. Dan kita tahu semua disatukan oleh satu gembala karena kita ingin supaya dalam satu kawanan memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Semoga kehidupan Bapak Ibu juga dianugerahi dengan kesucian, kekudusan, dan dengan demikian kita semua bisa menjadi gembala yang baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.